Di sini kita akan membahas analisis varian sederhana dengan contoh ANOVA satu arah, di mana dengan soal membandingkan tingkat penguasaan siswa terhadap pemahaman soal yang sulit berdasarkan lamanya belajar menggunakan metode pemberian filsafat, yaitu lama 0 bulan untuk X1, lama 3 bulan untuk X2, lama 6 bulan untuk X3. Di sini terdapat tabel nilai hasil post-test dari siswa. Untuk pembahasan kita pada X1 yaitu dengan lama waktu 0 bulan, untuk X2 lama waktu 3 bulan, dan X3 lama 6 bulan. Di sini untuk X1-nya yaitu yang pertama 56, 63, 64 sampai dengan seterusnya. Sehingga untuk sigma X1 yaitu 519, ini kita jumlahkan. Untuk sigma X1 kuadrat, di mana sigma X1 kuadrat itu adalah 3136 hasil pengkuadratan dari 56 atau X1 kuadrat. Jadi untuk sigma X1 kuadrat yaitu 33.819. Untuk X2, sigma X2 589. Untuk sigma X2 kuadrat 43.741. Untuk sigma X3 615. Untuk sigma X3 kuadrat yaitu 47.831. Di sini kita buat tabel lagi untuk mengetahui. Di sini kita mencari X rata-rata, di mana X rata-rata dari X1 yaitu 64,88. Untuk mencari X rata-rata yaitu kita jumlahkan jumlah dibagi per banyak X1, per banyak siswanya, yaitu 64,88. Untuk X2 73,63. Untuk X3 76,88. Untuk sigma X kuadrat, sigma X1 kuadrat tadi yaitu 33.819, sigma X2 kuadrat 43.741, sigma X3 kuadrat 47.831. Untuk variansinya diketahui yaitu dapat 4,61, yaitu dengan rumus varian sampel yaitu sigma nilai setiap data dikurang nilai rata-rata semua observasi pangkat 2 per jumlah data pengamatan dikurang 1. Jadi untuk variansinya yaitu 4,61. Untuk X2 7,33 dan untuk X3 8,89. Untuk varians kuadrat, untuk varian sampel yaitu 21,27, untuk X2 53,70, untuk X3 78,98. Untuk X totalnya yaitu 1723 dan sigma X total di kuadrat yaitu 125.391. Untuk hipotesis penelitiannya adalah H0 tidak terdapat perbedaan pemahaman soal yang sulit dengan menggunakan metode pemberian filsafat matematika. Untuk HA terdapat perbedaan pemahaman soal yang sulit dengan menggunakan metode pemberian filsafat matematika. Lalu kita mencari F hitungnya. Untuk mencari F yaitu varians terbesar per varians terkecil, di mana varians terbesar tadi sudah diketahui 8,89 dan varians terkecil 4,61. Lalu kita masukkan koefisien-koefisiennya sehingga F sama dengan 1,928. Harga F hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga F tabel dengan dk pembilang N2 kurang 1 dan dk penyebut N1 kurang 1. N1 dan N2 adalah sama yaitu 7, jadi dk pembilang dan penyebutnya sama dengan 7. Berdasarkan tabel F, maka harga F tabel untuk taraf signifikansi 5% 3,79 dan untuk taraf signifikansi 1% yaitu 6,99, di mana harga F hitung lebih kecil dari harga F tabel.
yaitu 1,928 lebih kecil dari 6,99. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varians data yang akan dianalisis homogen sehingga perhitungan ANOVA-nya dapat dilanjutkan. Ini merupakan tabel untuk X1, X2, X3, X totalnya. Ini masing-masing kita kuadratkan, yaitu X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, X4 kuadrat, untuk memudahkan kita untuk mencari jumlah kuadratnya. Untuk jumlah kuadrat antar kelompok, yaitu dengan rumus sigma X1 dikuadratkan per N1 ditambah sigma X2 dikuadratkan per N2 ditambah sigma X3 per N3 dikuadratkan dikurang sigma X total dikuadratkan per N, sehingga hasilnya yaitu kita masukkan koefisien-koefisiennya, yaitu 519 kuadrat per 8 ditambah 589 kuadrat per 8 ditambah 615 kuadrat per 8 ditambah 1723 per 24, yaitu sama dengan 269.361 per 8 ditambah 346.921 per 8 ditambah 378.225 per 8 dikurang 2.968.729 per 24, sehingga hasilnya itu sama dengan 33.670,13 ditambah 43.365,13 ditambah 47.278,13 dikurang 123.697,04 sama dengan 616,35. Untuk JK dalam kelompok, yaitu dengan rumus JK total dikurang JK jumlah kuadrat antara, yaitu sama dengan kita masukkan koefisiennya tadi yang sudah diketahui 1693,96 dikurang 616,35, yaitu sama dengan 1077,61. Untuk mean kuadrat antara, yaitu dengan rumus jumlah kuadrat antara per M kurang 1, yaitu sama dengan 616,35 per 3 kurang 1 sama dengan 616,35 per 2, yaitu 308,18. Untuk M kuadrat dalam, yaitu sama dengan jumlah kuadrat dalam kelompok per N kurang M sama dengan 1693,96 per 24 kurang 3 sama dengan 1693,96 per 21 sama dengan 80,66. Untuk F hitungnya yaitu mean kuadrat antara per mean kuadrat dalam sama dengan tadi mean kuadrat antara yaitu 308,18 dan mean kuadrat dalam yaitu 80,66. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu hasilnya 3,82, di mana N merupakan jumlah seluruh anggota sampel, M merupakan jumlah kelompok sampel. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, selanjutnya nilai-nilai dimasukkan ke dalam tabel ringkasan hasil perhitungan ANOVA. Sumber variasi yaitu totalnya 24 untuk DK 24 kurang 1 sama dengan 23. Untuk jumlah kuadratnya tadi kita masukkan 1693,96. Untuk sumber variasi antar kelompok yaitu DK 3 kurang 1 sama dengan 2. Untuk jumlah kuadratnya 616,35. Untuk mean kuadrat 308,18. Untuk sumber variasi dalam kelompok yaitu 24 kurang 3 sama dengan 21. Untuk jumlah kuadratnya 1077,61 dan untuk mean kuadratnya 338,79. Untuk F hitungnya tadi kita dapat yaitu 3,82. Dan untuk F tabelnya yaitu dengan taraf nyata 5% kita dapat 3,43.
dengan taraf nyata 0,5 untuk DK 21 yaitu 3,47 untuk F tabel. Sehingga untuk tabel keputusannya yaitu F itu lebih besar daripada F tabel, 3,82 lebih besar dari 3,47, jadi HA diterima. Jadi harga F hitung sebesar 3,82. Harga tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga F tabel, di mana berdasarkan 2 DK tersebut, di mana DK-nya yaitu untuk DK pembilang 2, DK penyebut 21. Berdasarkan 2 DK tersebut, maka dapat diketahui bahwa F tabel untuk 5% yaitu 3,47 dan untuk 1% 5,78. Ternyata harga F itu 3,82 lebih besar daripada harga F tabel. Karena harga F hitung lebih besar daripada harga F tabel, maka hipotesis H0 yang diajukan ditolak dan HA diterima baik untuk kesalahan 5% maupun 1%. Dengan demikian terdapat perbedaan pemahaman soal yang sulit dengan menggunakan metode pemberian filsafat matematika. Setelah 3 bulan dan setelah 6 bulan diadakan metode pemberian filsafat matematika, maka pemahaman soal yang sulit menjadi meningkat. Dan hipotesis ini ternyata dapat memberikan informasi bahwa terdapat perbedaan pemahaman soal yang sulit siswa selama 3 kali pengukuran, yaitu metode mengajar baru setelah 3 bulan dan setelah 6 bulan. Untuk itu diperlukan pembuktian antara 2 kelompok sampel dengan menggunakan T-test atau relate atau berpasangan, di mana rumusnya ialah T sama dengan X1 rata-rata dikurang X2 rata-rata per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikurang 2R dikali S1 per akar N1 dikali S2 per akar N2. Yang akan diuji dengan T-test adalah perbedaan pemahaman soal yang sulit siswa sebelum menggunakan metode mengajar baru dengan setelah 3 bulan menggunakan metode mengajar baru, yaitu X1, X2. Yang kedua, perbedaan pemahaman soal yang sulit siswa sebelum menggunakan metode belajar mengajar baru dengan setelah 6 bulan menggunakan metode mengajar baru, yaitu X1 banding X3. Yang ketiga, perbedaan pemahaman soal yang sulit siswa setelah 3 bulan dan 6 bulan menggunakan metode mengajar baru X2, X2 dan X3. Hipotesis yang diajukan adalah yang pertama, H0 tidak terdapat perbedaan pemahaman soal yang sulit siswa sebelum menggunakan metode mengajar baru dengan setelah menggunakan metode pemberian filsafat matematika selama 3 bulan. A. Terdapat perbedaan pemahaman soal yang sulit siswa sebelum menggunakan pemberian filsafat matematika dengan setelah menggunakan pemberian filsafat matematika selama 3 bulan. Untuk yang kedua, H0-nya tidak terdapat perbedaan pemahaman soal yang sulit siswa sebelum menggunakan metode pemberian filsafat matematika dengan menggunakan metode pemberian filsafat matematika selama 6 bulan. Untuk HA, terdapat perbedaan pemahaman soal yang sulit siswa sebelum menggunakan metode pemberian filsafat matematika dengan setelah menggunakan metode pemberian filsafat matematika selama 6 bulan. Yang kedua, H0 tidak terdapat perbedaan pemahaman soal yang sulit siswa sebelum menggunakan metode pemberian filsafat matematika dengan setelah menggunakan metode pemberian filsafat matematika selama 6 bulan. Untuk HA-nya, terdapat perbedaan pemahaman soal yang sulit siswa sebelum menggunakan metode pemberian filsafat matematika setelah menggunakan metode selama 6 bulan. Untuk yang ketiga, H0-nya tidak terdapat perbedaan pemahaman soal yang sulit siswa setelah pemberian atau menggunakan metode pemberian filsafat matematika selama 3 atau 6 bulan. Untuk HA-nya, terdapat perbedaan pemahaman soal yang sulit siswa setelah menggunakan metode pemberian filsafat matematika selama 3 dan 6 bulan. Karena yang akan diuji adalah sampel berkorelasi,
maka harus dicari terlebih dahulu. Yang pertama korelasi X1 dan X2, korelasi X1 dan X3, dan korelasi X2 dengan X3. Yang pertama, pengujian hipotesis pertama X1 dan X2, yaitu T sama dengan S1 rata-rata dikurang X2 rata-rata per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikurang 2R dikali S1 per akar N1 dikali S2 per akar N2. Yaitu kita masukkan koefisien-koefisiennya, yaitu T sama dengan 64,88 dikurang 73,63 per akar 21,27 per 8 ditambah 53,70 per 8 dikurang 2 kali 0,96 dikali 4,61 per akar 8 dikali 7,33 per akar 8, dimana T sama dengan min 8,75 per akar 2,66 tambah 6,71 dikurang 1,92 dikali 1,63 dikali 2,6, sehingga T sama dengan min 8,75 per akar 1,23. Ini kita akarkan menjadi T sama dengan min 8,75 per 1,11, sehingga T sama dengan min 7,88. Harga T hitung adalah min 788, dimana ini merupakan uji dua pihak, berarti harganya mutlak, sehingga nilai minus tidak dipakai. Selanjutnya harga T hitung dibandingkan dengan T tabel, dimana DK-nya yaitu 14. Berdasarkan DK 14 untuk kesalahan 5%, maka harga T hitung adalah 7,88. Dan yang lebih besar daripada harga T tabelnya yaitu 1,76. Dengan demikian HA diterima dan H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan pemahaman soal yang sulit siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode pemberian filsafat matematika. Untuk pengujian hipotesis kedua X1 dan X3, yaitu T sama dengan X1 dikurang X3 rata-rata per akar S1 kuadrat per N1 tambah S3 kuadrat per N3 dikurang 2R dikali S1 per akar N1 dikali S3 per akar N3. Kita masukkan semua koefisiennya sehingga kita hasilkan T sama dengan min 6,7, dimana harga T hitung dibandingkan dengan T tabel dengan DK-nya yaitu 14. Berdasarkan DK 14 untuk kesalahan 5%, maka harga T tabel adalah 1,76 untuk uji dua pihak. Ternyata harga T hitung tanpa tanda negatif lebih besar daripada harga T tabel. Dengan demikian HA diterima dan H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan secara signifikan pemahaman soal yang sulit siswa sebelum dan sesudah 3 bulan. Pemahaman soal yang sulit siswa setelah 6 bulan dengan metode pemberian filsafat matematika sudah lebih tinggi. Untuk hipotesis, pengujian hipotesis ketiga yaitu X2 banding X3, di mana T sama dengan rata-rata X2 dikurang X3 per akar S2 kuadrat per N2 ditambah S3 kuadrat per N3 dikurang 2R dikali S2 per akar N2 dikali S3 per akar N3. Kita masukkan semua koefisien-koefisiennya yang sudah diketahui tadi, maka kita hasilkan T sama dengan min 3,92. Untuk harga T hitung dibandingkan dengan T tabel dengan DK 14, berdasarkan DK 14 untuk kesalahan 5%, maka harga T tabel adalah 1,76. Ternyata harga T hitung tanpa tanda negatif lebih besar dari harga T tabel. Dengan demikian HA diterima dan H0 ditolak. Dengan kesimpulan, terdapat perbedaan secara signifikan pemahaman soal yang sulit siswa sesudah 3 bulan dan 6 bulan menggunakan metode pemberian filsafat matematika. Pemahaman soal yang sulit siswa setelah 6 bulan dengan metode pemberian filsafat matematika sudah lebih tinggi. Dari ketiga pengujian dengan T-tes tersebut,
memberikan informasi bahwa pemahaman soal yang sulit siswa meningkat setelah menggunakan metode pemberian filsafat matematika. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.